Ngobras, obrolan asik. Aku ada event baru atau ada photoshoot kan aku ketemu orang baru. Iya. Nah mereka tuh biasanya sungkan. Oke. Tapi pas aku jadi diri aku sendiri kayak karena aku jadi model nih, aku posisikan diriku sebagai model. Oke. Kalau misalkan aku lagi jadi sebagai putri ya aku sebagai putri. Oke. Jadi pas aku jadi model, ternyata ya kalau misalkan bahasa Banjar mereka bilang, ternyata Sela tuh kan sombong lalu lah. Iya. Misalnya beda banget lawan yang di Instagram ya. Iya. Nah padahal sebenarnya mungkin kalau misalnya orang bilang beda banget sama di Instagram tuh mungkin negatif karena mungkin dia fake di Instagram. Sebenarnya bukan. Dimana aku punya Instagram, di situ aku juga cari kerja dari Instagram. Jadi gimana supaya orang tertarik dengan aku. Iya. Jadi aku kemaslah Endorse. Instagramku sedemikian rupa biar orang tertarik. Iya. Main kan dapat uang buat jajan Betul. segala macam. Iya. Tapi kalau misalkan sama teman-teman ya udah aku jadi apa adanya. Misalkan ada yang jaga jarak, aku deketin. Kenapa sih kamu? Kenapa? Gitu. Terus dia bilang aku malu. Kita ini biasa aja. Saya bilang kan biasa aja. Aku orangnya sama aja kita ini. Aku bilang jangan sungkan-sungkan gitu. Baru mereka oke nyaman. Soalnya kadang emang kelihatan Harus diyakinin gitu dulu ya. Emang kadang kelihatan ya kalau dari perlakuan kita kayak aku Queen tuh kayak bener-bener kayak menjaga jarak. Padahal kita tuh nggak jaga jarak, cuman emang perilaku kita karena kebiasaan mungkin jadi kayak gitu. Teman-teman jadi takut, kayak apa jadi malu, jadi minder juga. Padahal kalau misalkan kita memang ya jadi diri sendiri aja lah. Jadi sebelum kita gitu juga kita kan orang biasa gitu loh Kak. Jadi Betul. udah jadi apa adanya aja. Oke. Nah, Sela sebagai yang masih menjabat ya nih ya, jaim perlu nggak sih? Menurut aku jaim sesuai kadarnya dan Oke. sesuai tempatnya. Iya. Jadi kalau misalkan kamu lagi tugas, aku nggak mungkin ketawa ngakak kan Kak. Iya, Apalagi iya, kalau iya. misalkan Apalagi, ada temen-temen yang lain duduk ngereceh dengan pose yang lain atau gitu-gitu. duduk seenaknya lah, sesantainya Mannernya kan kurang nggak gitu. mungkin. Karena karena kita kan perlu attitude, perlu Iya, manner. betul. Kalau misalkan aku ibaratnya kan aku pakai mahkota, pakai sas, dan aku duduknya kayak ibaratnya ngangkat kaki satu atau misalkan kayak mukaku cemberut gitu. nanti pasti orang bilang ini benar nggak sih yang putri ini gitu. kayaknya nggak cocok deh, nanti kamu diganti aja atau kayaknya salah deh kita milih utusan ini gitu loh. Iya. Jadi sebenarnya kalau aku bilang jaim tuh nggak kayak memposisikan diri sesuai tempat. Oke. Gitu. Jadi jaim sesuai dengan porsinya dan juga tempatnya. Tapi ada nggak sebenarnya tuh yang mungkin circle-nya Sela sendiri nih yang sekarang nih yang ada nih, mungkin ada influence-nya juga ke mereka gitu loh dengan Sela yang sekarang gitu. Ada mereka kayak semangat gitu loh Kak, cuman Semangat dalam artian? semangat kayak Sela aja bisa. Kadang mereka pingin buka usaha kan Kak. Oh ya. Kalau Bagus tuh ini mungkin mereka impact-nya ya. mikirnya inilah yang aku bisa kalau misalkan aku coba. Mereka nanya, Sel kayak gimana sih kalau buka usaha kayak gini-gini. Dan biasanya masalah make up atau masalah gaya, teman-teman tuh kadang malu juga nanya sama aku kan Kak. Oh, padahal mereka perlu gitu ya. Sebenarnya, jadi aku kadang kalau misalkan mau jalan sama temen nih, kalau aku lihat mereka tuh, Beb, kayaknya baju kamu kalau misalnya diganti kayak gini lebih bagus deh, atau pakai tasnya yang ini. Oh iya Kak, Sel kata mereka. Oke. Ini ya. Oh, panggilannya apa? Sel. Mereka bilang Sel. Sel. Atau La biasanya bilang. Iya, coba pakai bajunya yang ini atau ganti kayak gini. Oh gitu Kak, aku tuh nggak paham fashion kata dia. Maka dari situ makanya ini aku bantu coba kayak ini. Kalau kadang masalah make up juga Kak, kan cewek biasanya maskara segala macam. Ketebelan atau apalah nggak cocok. Aku bantuin. Gitu. Alisnya jangan kayak gini, nanti kamu kayak tua sebelum pada umurnya. Aku bantu kayak gitu. Dan yang usaha kadang nanya, biasanya adik kelasku di SMA, mereka lagi pengen rame banget, lagi pengen buka usaha dari kopi segala pre-order macam-macam makanan online gitu ya. Just tip. Kak gimana sih Kak, kenapa sampai itu punya usaha kayak gini Kak, perlu modal kayak gimana atau Kakak bikin usahanya terpikirnya dari apa segala macam nanya-nanya. Jadi Baru teman-teman aku konsultasi cerita. gitu ya. Dan aku emang suka sih jawabin kayak gitu Kak. Tapi kadang aku sendiri kalau misalkan jawabin pertanyaan tuh aku sendiri nggak terlalu melakukan apa yang aku jawab gitu loh. Betul. Jadi ini ya kasih dampak positifnya ke orang-orang juga besar juga ya Sela ya. Alhamdulillah. Jadi orang yang perlu ini terus juga informasi itu Sela kasih gitu. Iya. Nah ada juga nggak yang mungkin adik-adiknya Sela gitu, mungkin yang di bawah Sela pengen juga mungkin ngikutin jejak Sela.
biasanya ada kak, Ada. biasanya nanya, Nanya, kak aku pengen- gimana sih kak supaya aku bisa jadi putri gitu. Oke. Kak harus kak aku ini badannya tinggi atau kak Oke. aku harus cantik atau harus gimana. Apa yang disiapin Terus gitu. aku bilang jangan pernah jadi orang lain, coba jadi diri kamu sendiri aja. Kamu bisanya apa? Biasanya aku tanya kak, kamu bisanya apa? Aku bisanya catwalk, kak bisanya nyanyi. Nah coba kembangkan yang kamu bisa aja, jangan kamu mencari sesuatu yang baru. Soalnya perlu waktu yang lama kan kita buat cari bakat yang lain gitu Betul, kan. betul salah. Pas di situ baru mereka, oh iya kak, apa ya kak yang perlu aku persiapkan, kayak gini nanti kamu hubungin kalau mau daftar langsung kayak gimana. Jadi pokoknya intinya kamu harus persiapkan diri kamu sebagus mungkin, sebaik mungkin. Kalau misalnya kita setengah-setengah nanti hasilnya kan, kalau bilang kalau kita bekerja keras hasilnya nanti akan sesuai dengan kerja keras kita. Pas di situ, oh gitu ya kak, rencananya sih aku tahun ini kak gini-gini ikut mau ya, gitu. senengnya tuh kalau misalkan aku kayak kadang di sekolah aku di asrama aku tuh kalau anak-anak berprestasi dikasih itu kak, dikasih apresiasi. Jadi setiap Senin upacara mereka dipanggil satu ke depan, inilah pemenang ini terus dikasih piala, dikasih piagam. Jadi di situ teman-teman aku wah tepuk tangan, terus pas balik Sela aku juga pengen kayak kamu gimana ya, tapi jadi inspirasi orang ya. Tapi pasti mereka bilang tuh tapi badanku pendek atau tapi aku nggak cantik, tapi aku nggak bisa ngomong. Semuanya juga perlu waktu belajar. Aku juga sama ngomong juga nggak bisa ces langsung gitu. Jadi Sela juga jadi inspirasi yang bagus juga ya sama circle-nya, inner circle-nya sekarang ini. Sela selain modeling, hobi apa lagi yang Sela suka lakuin? Kalau selain modeling aku suka ngedance. Aku tari tradisional juga, penari tradisional dulu pas SMP sama SMA. Itu keinginan Sela sendiri kah atau menyupport hobi Sela modeling? Itu salah satu faktor disuruh itu karena yang aku pemalu tadi dari ibu kan. Coba ikut tari tradisional dan ternyata badan aku mendukung, lentur juga kak. Oke, ada bakat-bakatnya di situ juga. Atau mungkin orang tua dulunya juga ada nggak ada ya, memang bakat aja ya. Tapi kayaknya aku ini emang lahir untuk seni kayaknya kak, bukan untuk akademik gitu loh. Jadi banyak seniku lebih bagus daripada akademik. Jadi pas di situ kayaknya setiap aku coba kayak menggambar, aku alhamdulillah bagus. Bikin karangan segala macam bisa, cuman nyanyi aja nggak bisa, suaraku nggak bagus. Ada ini ya, ada bidang-bidang tertentunya ya. Kayaknya emangnya bisa untuk disalurkan, untuk digali lebih dalam lagi. Terus dari situ, dari yang tari tradisional tadi karena ibu bilang aku terlalu pemalu, coba ketemu orang banyak. Akhirnya diikutkanlah modeling ini ya. Sampai SMA aku ikut tari, kadang tari kontemporer, dancer gitu. Memupuk keberanian untuk tampil di depan umum kayak gimana sih tipsnya? Kalau dulu aku sebenarnya nggak tahu tipsnya kak. Kayak dulu tuh aku ya udah kalau tampil disuruh tampil aja. Jadi nggak perlu persiapan atau baca doa atau gimana karena emang nggak tahu kan. Dan setelah aku ada ikut workshop public speaking. Ikut public speaking juga. Bagus dong ya. Emang udah niat. Iya, sebulan setelah aku setelah di Bandung karantina kemarin yang menjadi pemilihan itu workshop. Salahnya itu kenapa nggak sebelum kompetisi nasional gitu loh kak, tapi itu malah sesudah. Tapi nggak apa-apa sih, banyak pelajaran juga yang didapat. Jadi pas di situ aku belajar ternyata ada tipsnya segala macam untuk bicara di depan umum gitu. Jadi pas dari situ aku lebih enak ngomong kak, jadi nggak pernah kayak dak-dikduk atau keringat dingin atau sampai suara hilang atau terlalu bilang gitu. Pas di situ baru aku rasain pembelajaran dari situ 2 bulan setelah aku workshop. Jadi kayak gini. Jadi pas aku tampil tuh asalnya awalnya aku tampil biasa, tapi pas aku lihat lagi kok aku nggak pernah gugup banget gitu sampai keringat atau sampai gimana. Ternyata memang ada tekniknya, harus percaya diri. Jadi anggap aja orang di depan tuh nggak ada, jadi kayak ngomong sendiri aja gitu kak. Jadi ini ya, ngambil kelas public speakingnya justru setelah ajang itu. Salahnya sih itu. Motivasi ngambil itu karena mungkin perlu kah atau memang pas abis pulang dari karantina tuh kan aku kak kuliahnya kan masih online juga, jadi mau balik ke Purcahu tuh juga kayak nanti aja deh. Nanti aja gitu. Akhirnya di Banjar aja dulu stay. Jadi kayak pelajaran,
Jadi kegiatan aku tuh kayak cuman kuliah, main Instagram. Kalau di situ masih belum banyak job aku, soalnya aku lagi di Banjarbaru posisinya, soalnya workshopnya di Banjarbaru. Jadi kayak memang nggak ada kerjaan gitu loh Kak. Jadi sampai mama mau bilang, Sela ini ada workshop, mau ikut gak? Emang workshop apa? Aku bilang. Pas aku lihat, oh mau deh ikut. Berapa hari? 2 hari waktunya itu workshopnya Kak. Pas udah ikut workshopnya, aku juga ketemunya bukan umuran aku loh Kak. Semuanya rata-rata ada bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang sudah kerja semua, berusia berbagai macam ya. Jadi aku aja yang paling muda, 20 tahun. Jadi pas aku cerita-cerita, bapak-bapak ibunya juga di sana bilang, aku takjub sama Sela ini umuran segini mau belajar, ternyata prestasinya juga banyak. Iya. Pas aku udah maju, kamu mah udah bisa ngapain ikut workshop? Padahal mereka nggak tahu aku aslinya tuh masih gugup karena di depan orang ya. Jadi aku kebiasaan harus tampilin yang terbaik gitu loh Kak. Jadi segugup-gugupnya aku harus gitu. Sampai di push banget gitu. Nah ini Sela, pesan-pesan buat ke kalangan anak muda nih di Kalimantan Tengah apa nih buat mereka? Pesan kesannya jangan terbuai dengan kenyamanan, keluarlah dari comfort zone kamu. Nanti kalau terlalu biasa kita nggak ada perubahan dalam hidup gitu loh. Perubahan jadi lebih baik, dan pokoknya selalu belajar dimanapun. Kalau ibaratkan kamu nongkrong juga kamu bisa dapat ilmu yang nggak bakal orang dapatkan. Jadi pokoknya terus belajar dan buatlah tempat kota kelahiranmu bangga dengan kamu. Thank you Sela ya. Thank you. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh banget. Off air. Saya nongkrong gitu Kak. Betul. Ya, hobi nongkrong ya. Sukses terus buat Sela dan juga karirnya. Dan kita next time ketemu lagi. Dan demikian dulu nih pemirsa Obras Dayak TV, dan yang pastinya ketemu lagi bareng Imam Sinyo di Obras edisi yang akan datang. Sampai jumpa, dadah. Sudah sampai nih. Thank you ya Sela ya. Thank you, Obras, obrolan asik.